Masih di Generasi Mecin, masih dari restoran Ciautung, Jalan Hayam Muruk nomor 123 di Hotel Mercure Jakarta Kota. Kita sambil, Pak boleh sambil diminum Pak? Silakan loh Pak, ini masih boleh diminum ya? Boleh sambil diminum Pak. Saya juga ngopi dulu. Silakan diminum, saya juga sambil minum. Pemirsa, ini kita sudah disajikan makanan-makanan dari restoran Ciautung, seperangkat alat dimsum. Saya tuh mau tahu juga peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dengan diberlakukannya teknologi seperti ini ya Pak. Mungkin ada orang yang pernah kena tilang akhirnya nggak jadi bawa mobil lagi. Apalagi kan jalur itu sebenarnya udah jalur MRT juga ya Pak ya? Ya betul. Jadi orang berpindah ke transportasi umum kan mungkin dari Pak Budi, apakah efektif untuk mengurangi pemakaian mobil pribadi ke kendaraan umum Pak? Di DKI itu ada sistem namanya pola transportasi makro ya. Pertama adalah berkaitan masalah pengembangan angkutan massal. Ya. Kemudian kedua adalah pembatasan lalu lintas. Kemudian ketiga adalah perluasan daripada jaringan jalan. Sebenarnya memang bahwa pembangunan sistem ETL ini juga semua dalam rangka untuk mendukung situ juga gitu. Sehingga mungkin nanti dengan mungkin tadi salah satu kan untuk mengurangi suatu kemacetan kan, sehingga dengan mungkin karena kemacetan sekarang mungkin masih tinggi ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa ada suatu perubahan mindset kultur dari penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum. Itu tujuannya ke situ. Karena angkutan umum termasuk penyumbang yang cukup besar juga konteksnya dengan masalah-masalah kemacetan tadi. Kemudian tadi berbicara masalah-masalah lalu lintas, memang antara kemacetan, kemudian pelanggaran, termasuk kecelakaan itu merupakan suatu sistem yang ada saling keterkaitan, nggak bisa dipisahkan. Hasil analisa dan evaluasi gitu bahwa setiap kejadian kecelakaan lintas pasti diawali dari pelanggaran itu sendiri. Gitu. Oke. Termasuk juga masalah-masalah disiplin tadi gitu. Ya, sehingga diharapkan bahwa dengan mungkin digulirkannya sistem ETL ini, mudah-mudahan juga ada impactnya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ini juga merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah DKI juga. Oke. Nah, sebelum saya tutup ngobrol-ngobrol kita sambil kita nungguin makanan beratnya ya Pak. Sosialisasi sejauh ini Pak. Kalau saya pribadi saya nggak yakin sih ibu saya udah tahu soal sosialisasi ini Pak. Kalau saya ya, mungkin kami millennials yang setiap hari memegang gadget, update berita dan lain-lain mungkin tahu lah kalau ada CCTV dan lain. Cuman untuk banyak orang juga mungkin belum tahu kalau di sepanjang jalan itu ada CCTV. Yeah. Nah untuk kedepannya apakah akan dinaikin lagi Pak tingkat sosialisasi, mungkin meng-hire YouTuber atau selebgram atau apa inovasi lain dari kepolisian Pak? Ya, jadi kalau untuk sosialisasi memang ada jalur konvensional, ada dari ketok tular, menyampaikan dari mulut ke mulut. Jadi kalau secara konvensional memang kita melakukan namanya sosialisasi itu yang disampaikan dari mulai tingkat yang paling kecil. Contohnya kalau di kita itu ada yang namanya polisi sahabat anak itu anak-anak kecil itu sudah sampaikan tentang tata tertib lalu lintas. Lalu ada PKS di tingkat remaja. Lalu kita juga ada polis ghost to campus. Okay. Nah di tingkat umum kita melakukan sosialisasi itu ke lembaga-lembaga, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal. Nah, disampaikan salah satunya adalah penerapan ETL ini. Kenapa? ETL ini waktu kemarin contohnya menjelang puasa kami pun melakukan sosialisasi sambil berbuka puasa ke RT di lingkungan masyarakat itu. Itu kita sampaikan juga. Memang ya kalau misalnya warga masyarakatnya kurang care dengan lalu lintas mungkin belum, tapi secara umum mungkin persentase di atas 70% mungkin masyarakat sudah tahu Jakarta. Saya mau lagi ngobrol sama bapak-bapak polisi ya. Orang Indonesia tuh jago ngakalin Mbak. Dulu zamannya 3-in-1 kita ngakalin pakai joki. Ganjil genap pun ada yang ngakalin dengan tiap ganjil pakai plat ganjil terus diganti. Ada yang bisa teknologinya ada aja orang untuk ngakalin. Nah, si teknologi CCTV ini udah pernah ada yang ketahuan coba-coba ngakalin nggak Pak dari pengendara mungkin? Ya, kalau untuk di ETL itu pertama adalah kasus yang kita temukan menggunakan plat nomor palsu. Plat nomor palsu? Ya, bukan plat nomor dia sebenarnya, tapi dia ganti. Mungkin karena menghindari ganjil genap, dia pakailah plat nomor palsu. Itu bisa ketahuan dulu ya? Ya, kenapa? Identitas kendaraan itu tidak sama dengan wujud kendaraan. Misalnya saya contohkan kendaraan
jenis sedan dengan kendaraan minibus. Nah, itu kan berbeda. Itu berarti memang ada petugas yang standby mandangin monitor gantian shift 24 jam kayak gitu ya? Iya, 24 jam yang bertugas. Wow, oke. Iya, iya. Nah, itu yang kedua juga misalnya dalam AdPlay ini ada juga yang mengaburkan plat nomor itu. Ada juga yang mengaburkan plat nomor itu. Jadi tidak terbaca, B berapa ini tidak terbaca, akhirnya kita tidak mampu mengidentifikasi ini milik siapa dan kendaraan siapa. Nah, itu bagian dari kelemahan yang mungkin perlu diperbaiki. Bagaimana itu kalau dengan kondisi itu? Sebetulnya pelanggaran manipulasi, melakukan rekayasa itu sebenarnya perbuatan pidana. Jadi di Undang-Undang Lalu Lintas dia juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Di Undang-Undang Pidana Umum pun dia melakukan suatu tindak pidana, misalnya pemalsuan, 263 itu. Terus saya tambahkan secara manual juga gini, petugas yang ada di lapangan itu juga banyak petugas yang betul-betul canggih-canggih itu. Dia tahu ini plat nomor yang asli maupun tidak itu mereka tahu. Betul. Mereka Bahkan identifikasi. Iya, di masing-masing subsatker itu ada tim-tim juga yang anggota itu mereka sudah canggih, mana bisa membedakan cara kasat mata ya. Ini plat nomor asli dan tidak itu bisa. Sudah tahu dia. Memang kalau hanya menggunakan kalau kita berbicara masalah pemalsuan, memang ini kontennya dengan masalah surat-surat ya. Jadi harus kalau nanti hanya plat nomor mungkin bisa belum kita mengarah ke masalah pemalsuan. Kecuali plat nomornya sudah lain, kemudian STNK-nya lain juga, itu baru kita larikan ke pemalsuan. Itu sudah tidak pidana kejahatan ya. Kalau hanya mungkin menggunakan plat nomor tidak sesuai dengan spektek, mungkin pelanggaran lalu lintas tuh. Tapi kalau udah plat nomornya beda, kemudian STNK juga sudah beda identitas dan sebagainya, itu sudah pemalsuan. Jadi tindak pidana itu kan ada dua, tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Lalu lintas adalah tindak pidana pelanggaran, kemudian mungkin yang berkaitan masalah pemalsuan tadi ada tindak pidana kejahatan tadi. Oke. Jadi jangan pernah coba-coba ngakalin ya. Karena peraturan tindak pidana. Jadi lupakan istilah peraturan dibuat untuk dilanggar, itu tidak benar. Peraturan dibuat untuk ditaati ya. Dan sejauh ini sudah maksimal dari kepolisian Pak untuk menjalankan fungsi CCTV dan tilang elektronik Ya, akan kita tingkatkan terus. Ya, semoga ditambah anggaran dengan sosialisasi dukungan masyarakat lebih banyak lagi dengan sistem ini, maka mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Yang dari tadi saya belum tanya nih sebelum kita tutup ya, saya dari tadi belum tanya denda tilangnya itu berapa? Dulu kan kita ada slip merah slip biru tuh setelah saya ya. Nah, denda tilangnya itu tergantung tingkat kesalahannya atau gimana Pak? Ya, denda tilang itu kan ada pasal-pasal. Pasal-pasal itu sudah ada ancaman hukuman. Ancaman hukuman misalnya, saya contohkan 1 bulan penjara atau denda 250.000. Itu apa Pak? Yang 250.000 itu apa? 250 itu denda. Salah satunya misalnya pelanggaran tidak menggunakan plat nomor itu. Oh, itu 250.000 itu ya. Atau misalnya dia tidak menggunakan helm, itu dendanya maksimal tuh 500.000. Helm 200.000. Iya, misalnya itu. Iya, Jadi tetapi itu yang ada di dalam undang-undang. Nanti setelah melalui proses peradilan di sidang, putusan pengadilan lah yang akan diikuti. Jadi dendanya itu diputuskan oleh hakim. Kalau misalnya nerobos lampu merah itu nanti ada di persidangan juga ya, lebih detailnya di persidangan ya. Oke. Saya punya satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup, tapi mohon izin Pak. Itu uang-uang tilang kita akhirnya kemana ya Pak? Untuk pajak, untuk saya nggak tahu sejauh ini uang tilang itu setelah masuk kita bayar itu kemana Pak? Ya, uang tilang itu polisi kan tidak tahu. Karena apa? Disetorkan melalui melalui perbankan atau di pengadilan, diterima oleh pengadilan disetor perbankan. Tetapi namanya PNBP. PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Nah, pengelolaannya nanti negara yang mengatur bukan. Oh, memang negara yang mengumpulkan dan itu udah dikuasakan negara mau dijadikan. Tambahan ya. Iya, Pak. Ini walaupun pelanggaran yang merupakan satu tindak pidana pelanggaran, ini kita juga dalam mekanisme penyelesaian masih tunduk kepada mekanisme peradilan pidana gitu. Jadi bahwa polisi mungkin mengirim berkas ke pengadilan, kemudian pengadilan itu mungkin memvonis gitu. Kemudian sebagai eksekutornya adalah jaksa itu. Nah, nanti situ yang mengelola adalah uangnya dari jaksa itu. Jaksa masuk nanti akhirnya masuk dalam kas negara juga. Namanya PNBP tadi. Penghasilan negara bukan pajak. Dan pengelolaannya oleh negara ya, dikuasakan oleh negara. Ya harusnya uangnya nanti sebagian untuk para pelaksana-pelaksananya itu sebagian. Baiklah. Semoga terus taat peraturan ya Pak, warga Jakarta dan yang datang ke Jakarta ya. Wajib itu. Baiklah, salam untuk teman-teman kepolisian. Jangan melanggar lalu lintas, ingat karena apalagi jalur-jalur ya untuk sementara nih saat ini baru ada 10 titik ya Pak ya.
jalur mulai dari Patung Kuda, itu depan gedung Indosat ya Pak ya? Ya. Sampai ujung Bundaran Senayan, persisnya depan Ratu Plaza. Di situ sudah ada titik-titik di mana akan merekam kalau Anda ya melakukan pelanggaran lalu lintas, sedikit aja ketahuan ya. Dan tadi sedikit himbauan juga, jangan melanggar lalu lintas ketika Anda membawa selingkuhan. Karena masalahnya menjadi double. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Nasir. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.